Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Halo rekan-rekan guru yang semuanya nih ceria-ceria banget nih. Pagi. Kita absen dulu nih ya satu-satu. Ada Mhm. Mister Yandi. Halo Mister Halo. Yandi. Halo halo. Halo Mister Irsyad. Halo Pak Halo. Irsyad, oke. Halo Mister Gimana Yandi. kabarnya nih? Iya, ini kita Aduh. akan sharing-sharing nih hari ini tentang bagaimana penggunaan Jamboard di dalam pembelajaran yang pastinya bakalan seru banget nih kayaknya nih. Betul. Ya, dengan kita di sini ada rekan guru kita yang mau berbagi tentang cara penggunaan Jamboard, yaitu Mister Yandi. Oke, sebelum ke Oke. Mister Yandi, kayaknya kita mesti ice breaking dulu nih pagi-pagi nih yang Doa akan dulu aja, dibawakan Miss. oleh. Berdoa Oh dulu? iya, Oh. kita berdoa dulu bener. Baru abis itu ke Mister Irsyad. Oke, yuk kita Oke. berdoa dulu sebelum kita mulai kegiatan ini. Amin. Oke, Amin. silakan Mister Irsyad nih biar membangkitkan gairah Waduh, belajar. pagi-pagi Oke, enaknya main-main game nih. Iya, betul. untuk pagi ini kita ice breaking-nya olahraga aja, biar semangat. Sekalian ya, Pak. Iya, sekalian olahraga. Ya. Oke. Kita mulai dengan menggelengkan kepala dari kanan ke kiri sebanyak 8 kali. Dimulai dari kanan dulu. 1, Oke. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus pindah ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang dari ke bawah sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang ke belakang sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Oke. Bener banget ya, kita selain jiwa kita yang sehat, tapi di balik jiwa yang Badannya sehat harus itu ada sehat yang juga. tubuh yang kuat. Jadi Mantap. olahraga, olah karsa, olah apa lagi tuh ya kemarin waktu IHT. Nah itu dia ya. Oke, kita lanjut ke penggunaan Jamboard nih di dalam pembelajaran. Udah nggak sabar nih ya, pengen pakai Jamboard lagi nih. Oke, silakan Mister Yandi. Oke, Bapak Ibu, baik, terima kasih. Kita akan mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita Waalaikumsalam warahmatullahi semua. wabarakatuh. Kita hari ini akan mencoba untuk menggali teknik belajar kita, terutama supaya pembelajaran kita interaktif gitu. Nah, kita mulai ya. Saya akan izin share screen. Ya, tema kita hari ini adalah kita akan belajar dengan metode diskusi menggunakan Google Jamboard gitu ya. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke Google Jamboard atau kita masuk dalam berdiskusi gitu, mungkin Bapak Ibu pernah merasakan hal ini ya gitu. Kita semua ya, bukan pernah ya, pastinya kita semua merasakan hal ini sebagai guru, di mana kita harus mengajar dari rumah, muridnya juga dari rumah, maka kita harus menyampaikan materi menggunakan sebuah aplikasi yang bisa mempertemukan kita semua gitu. Nah, kita berada di rumah, mereka juga berada di rumah, dan kalau dilihat ini tampangnya murung gitu. Awal-awal mungkin ikut kegiatan PJJ mungkin cerah ya, seneng ya, wah asik nih belajarnya di rumah, seru gitu ya, wah aplikasinya seru. Tapi lama-kelamaan udah kebiasa, lama-lama trennya menurun. Ini benar nggak nih Pak Irsyad kira-kira seperti itu? Oh, benar Mister Yandi, awal-awal semangat karena belajarnya dari rumah, tapi lama-kelamaan jadi bosen, boring gitu, tidak menggairahkan dalam pembelajarannya. Iya, betul sekali ya, bener ya berarti. Kalau Miss Maya ada Hmm. nggak pengalaman? Mungkin kalau Miss Maya mungkin anak-anaknya rajin terus ya, karena praktikum terus. Iya, Sir. Jadi awal-awal juga emang PJJ menyenangkan ya, kesannya kayaknya di rumah lebih santai, Hmm. tapi lama-kelamaan
dengan kondisi yang sudah hampir 1 tahun, ya udah lebih dari 1 tahun malah, itu lama-lama ya membosankan ya, karena tidak ada aktivitas yang sifatnya terkadang interaktif gitu ya, kan beda sama kita di kelas. Nah mungkin, dengan pembelajaran ini sih kita ngarepinnya, bisa apa ya, lebih interaktif gitu, dari apa, aplikasi-aplikasi, banyak aplikasi yang lebih interaktif lagi supaya siswa dan guru itu tidak merasa bosan ketika PJJ, Wes, gitu. mantap. Iya, oke deh. Terima kasih. Berarti ini benar kita merasakan hal yang sama ya, gitu. Miss Maya, Mr. Irsyad, atau guru-guru yang lain. Nah, oleh sebab itu kita mulai coba bedah teknik belajar kita yuk. Nah, mungkin ini yang biasa digunakan oleh Bapak Ibu guru. Jadi kita awali kegiatan pembelajaran dengan menyapa di Telegram, lalu juga memberikan absen, lalu ajakan untuk masuk ke Zoom gitu ya, masuk kegiatan sinkronusnya ya. Nah, di sini bisa dilihat Zoom ini sebagai suatu bentuk pertemuan kita dengan anak-anak sinkronusnya. Nah, kalau kita menyadari kegiatan sinkronusnya itu ternyata ada dua metode ya, ada yang satu arah, ada yang dua arah. Kalau satu arah tuh ibarat kata kalau misalnya kita semua ceramah lah atau kita menerangkan materi itu satu arah. Kalau dua arah tuh ada interaksi dari mereka gitu ya. Nah, setelah kegiatan Zoom ini sinkronusnya selesai, baru kita akan memberikan tugas mandiri kan ya kepada mereka lewat Telegram lagi, memberikan absen, lalu nanti diakhiri dengan tugas ya. Biasanya kita akan menyampaikan ada tugas di Google Classroom, di mana ini merupakan suatu bentuk kegiatan asinkronus gitu. Nah, ketika anak-anak melakukan kegiatan asinkronus ini, Bapak Ibu kan biasanya memberikan bacaan atau pengerjaan tugas gitu ya, ada penggalian materi atau penugasan gitu. Nah, tetapi sayangnya ketika mereka mengerjakan materi ini atau pendalaman materi itu dasarnya bisa dua. Bisa dikarenakan mereka adalah pengguguran tanggung jawab, atau mereka memang karena ingin tahu lebih jauh, atau mereka memang secara mandiri mau belajar. Nah, dari dua ini ternyata kalau Pak Irsyad nih, biasanya Pak Irsyad merasa anak-anaknya ini masuk kategori yang A atau yang B, yang pengguguran tanggung jawab atau yang rasa ingin tahu. Ayo coba. Nah, kalau di Ayo yang mana pengalaman sebenarnya? selama ini ya ada dua sih, ada yang Oke. emang guguran tanggung jawab, ada yang rasa ingin tahu. Kalau yang Mm-mm. pinter itu rasa ingin tahunya tinggi. Mm-mm. Tapi kalau yang cuma males, yang kadang-kadang submit tugas cuma selesai doang, nah itu mungkin pengguguran tanggung jawab ya. Nah, ya, terima kasih ya Pak Irsyad. Tetapi mungkin kita juga merasakan ya bahwa ternyata yang menggugurkan tanggung jawab atau yang cuma sekedar mendapatkan nilai saja, jadi mengerjakan dengan cara minimal, mungkin probability-nya lebih tinggi. Jumlahnya lebih banyak daripada yang mungkin punya rasa ingin tahu. Nah, ketika kita pelajari lebih jauh, ternyata itu memang kegiatan asinkronus ini kuncinya adalah di kegiatan sinkronus. Jadi kegiatan tatap mukanya ini menjadi dasarnya gitu. Kebanyakan kegiatan-kegiatan yang berakhir dalam kegiatan asinkronus yang pengguguran tanggung jawab adalah berasal dari kegiatan sinkronus di mana kita sebagai guru lebih banyak melakukan satu arah gitu. Jadi lebih banyak kita yang ngomong terus gitu. Jadi tidak ada interaksi, mereka cuma dengerin aja sampai begini gitu. Nah, oleh sebab itu kita harus bisa mengolah teknik mengajar kita dari kegiatan yang lebih banyak satu arah menjadi lebih banyak dua arah. Sehingga diharapkan kegiatan asinkronusnya bisa lebih mengarah kepada rasa ingin tahu dan rasa mandiri mereka ingin belajar lebih banyak. Gitu. Nah, salah satu kegiatan kita sekarang akan fokus pada kegiatan sinkronusnya ya Bapak Ibu. Jadi kita akan mencoba untuk mengarah dari satu arahnya ini sendiri menjadi dua arah gitu. Nah, ada salah satu metode gitu, yaitu metode berdiskusi. Nah, sekarang kita akan coba nih coba memahami kenapa ya kita harus berdiskusi gitu. Nah, saya pengen nih ada suatu kegiatan sinkronus kan harus dua arah nih ya. Nah, sekarang saya coba mau tanya kepada Bapak Ibu di sini, mengapa berdiskusi itu penting dalam pembelajaran? Nah, saya sudah menyiapkan saya sudah menyiapkan tempat buat Bapak Ibu berdiskusi, yaitu namanya menti.com gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu sekarang menuju ke situsnya menti.com, nanti kodenya akan saya bacakan. Oke, saya akan coba ini ya, saya akan coba lihat dulu menti.com. Oke, ini sudah. Nah, kodenya adalah 86. Saya tulis saja deh. Saya bantu tulis ya Bapak Ibu ya. Saya coba lihat.
Untuk kodenya adalah 8866883 Nah, boleh tuh Bapak Ibu coba dikunjungi ya dan berpartisipasi sini ya. Oke, mengapa berdiskusi dalam pembelajaran itu penting? Yuk silakan yuk, boleh dipilih ya. Saya akan coba buka nih siapa yang sudah berpartisipasi dalam ini ya. Oke, masih menunggu nih ya. Oke, saya ulangi lagi, kodenya adalah 8668832 Oke, boleh. Yuk. Ada menumbuhkan rasa percaya diri, ada melatih kerjasama, ada belajar untuk saling menghargai, dan agar pembelajaran lebih berkesan. Oke, silakan dipilih. Waduh, ini ada yang sudah memilih nih. Melatih kerjasama. Oke. Ada mungkin ada lagi yang mau mengisi baru satu ini. Kodenya saya ulangi lagi 8668832 Oke, ini yang melatih kerjasama ini kalau boleh tahu siapa ya antara Miss Maya atau Mr. Irsyad? Aku. Oke, boleh Miss Maya cerita kenapa ketika kita berdiskusi itu yang paling penting adalah terasa berdiskusinya. Oke, boleh. Yuk. Oke, kalau menurut saya kenapa di dalam diskusi itu melatih kerjasama ya, karena diskusi itu kan melibatkan bukan hanya diri sendiri ya, tetapi juga orang lain di sana gitu kan, melatih kerjasama antar tim kan biasanya karena diskusi itu kita membagi siswa per kelompok gitu ya, dan ada sesi tanya jawab juga dengan kelompok lain. Nah, jadi sebenarnya yang utama itu adalah melatih kerjasama antar siswa. Jadi kan di mana saat PJJ ini kita kecenderungannya di rumah masing-masing sendiri gitu ya. Nah, kurang interaktif. Nah, ketika berdiskusi mereka akan merasakan suasana seperti ya benar-benar lagi di kelas. Wih, mantep. Wih, keren banget nih Miss Maya. Mantep. Oke, terima kasih Miss Maya. Kalau Pak Irsyad boleh tahu, menurut Pak Irsyad, mengapa berdiskusi dalam pembelajaran itu menjadi hal yang sangat penting? Kira-kira yang mana nih yang menjadi alasannya yang paling utama buat Pak Irsyad? Kalau menurut saya sih hampir sama ya kayak dengan Miss Maya, yaitu melatih kerjasama. Jadi biar kita bisa bertukar pikiran, bisa tahu pendapat orang lain, kali aja dari sudut pandang si dia berbeda dengan sudut pandang kita, dan itu mungkin jadi referensi jawaban buat kita. Itu aja sih Pak Yandi. Oke, iya. Berarti bisa juga melatih kerjasama dan juga belajar untuk saling menghargai ya, Sir ya. Jadi ketika ada perbedaan, lihat yang mana yang terbaik atau bisa malah pendapatnya saling melengkapi. Wih, keren banget, mantap. Oke, sekarang kita langsung lanjut lagi ya, Bapak Ibu. Setelah kita tadi sudah berbicara ngobrol gitu dan ketika kita berbicara tentang diskusi, kata positif apa ya yang muncul dari kata diskusi? Boleh yuk dengan menti.com dengan nomor kode yang sama, Bapak Ibu tinggal next saja. Nanti ada satu tampilan lagi di mana kita akan mencoba untuk menggali kata positif apa yang muncul ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran dengan metode diskusi. Yuk, oke nih, saya coba ya. Saya akan coba lihat. Oke, ini dia slide-nya. Oke, sebentar. Saya pindahkan dulu ya. Nah, sudah ada kata-kata yang muncul nih dari Bapak Ibu nih. Ada aktif, ada juga bertukar pikiran, ada bertanggung jawab gitu. Wah, ini mantep banget nih. Boleh kalau mau menuliskan lagi ya Bapak Ibu ya. Betul sekali. Jadi dari sini banyak sekali kata-kata positif yang sebenarnya muncul ketika kita melakukan kegiatan berdiskusi gitu. Nah, berikutnya kita langsung saja ya Bapak Ibu ya. Nah, saya ingin menawarkan kepada Bapak Ibu sebuah metode atau sebuah aplikasi sebenarnya yang bisa kita gunakan untuk berinteraksi antara siswa dengan guru atau antara siswa dengan siswa. Nah, ini adalah salah satunya adalah yang produk yang ditawarkan oleh Google for Education gitu ya, yaitu Google Jamboard. Jadi karena memang sudah terintegrasi, yang enaknya kenapa sih pakai Google Jamboard? Udah gratis, terus aplikasi juga sangat ibarat kata sangat powerful ya gitu, sederhana tetapi diskusinya bisa jalan dengan baik di situ. Nah, kita akan menuju ke sana ya. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Kita klik saja di tombol browser kita, lalu kita klik Jamboard.
Nah, nanti biasanya jamboard.google.com. Nanti kalau kita klik, nanti kita akan langsung menuju ke Google Jamboard kita gitu. Nah, kalau bagi Bapak Ibu yang pertama kali membuka pasti masih kosong ya gitu. Jadi tidak ada tulisan apapun, hanya ada di sini ada new gitu ya kalau nggak salah, tampilan baru gitu. Nanti silakan diklik saja. Nah, karena saya sudah ada, saya sudah pernah buat, maka di sini saya akan klik gitu ya. Ini tampilannya seperti Google Drive kok, jadi sangat familiar seharusnya ya. Jadi kita akan buka, Bapak Ibu, yuk kita menuju ke sana. Nah, oke, ini adalah ini saya hapus dulu ya. Ini adalah hasil pekerjaan siswa kemarin ya, yang kayaknya siswa kemarin itu agak teledor sebenarnya gitu ya. Siswa kemarin remedial. Remedial ya. Bapak Ibu, jadi kalau misalnya kita melihat ini adalah Google Jamboard. Di sebelah kiri ini adalah navigasi untuk kita melakukan tools-tools apa saja yang bisa kita gunakan untuk melakukan interaksi, gitu ya. Nah, ini adalah papan whiteboard-nya lah, kita papan tulis kita lah sebenarnya ya. Lalu di bagian kanan kiri atas, maaf, ini adalah judul dari kita, judul yang ingin kita tuliskan dari materi ini gitu yang mau kita sampaikan ke anak-anak yang kita mau berdiskusi bersama. Nah, kalau misal mau berganti tinggal diklik saja, nanti akan di sini muncul apa namanya yang harus kita ketik gitu ya, mau judulnya apa silakan. Nah, ini ada pen, ini ya untuk menuliskan gitu ya. Jadi misalnya seperti ini gitu. Lalu ada juga menghapus, erase nih ya. Jadi kita bisa hapus. Ini adalah untuk menghapus ya Bapak Ibu. Sebentar saya biar bersih dulu ya. Saya kurang begitu suka kalau ada kotor-kotor. Nah, ini adalah seleksi. Kalau misalnya ada objek yang ada di whiteboard kita bisa kita pilih gitu ya. Lalu ini adalah sticky note. Nah, sticky note ini adalah suatu bentuk kayak kita kertas yang ditempel itu ya buat pengumuman itu ya. Nah, ini sama seperti itu. Jadi kita bisa tulis, warnanya bisa kita ganti gitu ya. Nah, ini misalnya saya contohkan kebutuhan adalah segala sesuatu yang wajib untuk dipenuhi. Nah, misalnya save gitu ya, misalnya warnanya saya pengen warna biru. Nah, itu kalau Bapak Ibu lihat nih sudah muncul nih tulisan saya nih ada di sini gitu ya. Nah, bisa diperbesar, perkecil. Nah, kalau misal mau perbesar, perkecil pakai ini ya, titik ini lingkaran. Kalau mau diputar yang kiri atas. Nah, mau diputar biar tampilannya lebih enak gitu, maksudnya lebih kelihatan kayak natural gitu ya. Nah, untuk apa namanya ada kita menyebutnya sebagai propertiesnya lah ya. Ini ada kita mau edit, mau copy gitu, duplicate nanti nah munculnya tiba-tiba langsung sama gitu ya. Atau sebenarnya pakai ini pakai Ctrl C, Ctrl V juga bisa seperti kita biasa untuk copy dan paste gitu ya. Nah, berikutnya adalah fitur menambahkan gambar nih Bapak Ibu nih, add image, lalu kita bisa menambahkan gambar dari tempat yang kita inginkan, silahkan. Bisa dari laptop kita, bisa dari by URL, ini adalah link gitu ya, dari kamera laptop ini juga bisa. Misalnya kita mau foto diri kita sendiri, nah bisa lah dari sini. Atau Google Image. Nah, Google Image ini kita langsung lari ke browser, Bapak Ibu. Misalnya kita mau nambahkan gambar mobil misalnya. Ini sebenarnya langsung ke browser kita ya. Dia jadi langsung otomatis, tapi hanya yang diperlihatkan gambarnya saja. Ini menarik banget nih. Gitu ya. Atau Google Drive, dari Google Drive kita sudah ada, misalnya kita mau ngambil gambar bisa dari sini, atau dari Google Foto. Ini biasanya adalah yang kita letakkan di Google Foto kita. Gitu ya, ini adalah foto teman saya gitu. Nah, berikutnya adalah kita juga bisa menambahkan objek lingkaran atau bangun ruang gitu ya. Nah, ini ada semua di sini gitu. Atau kita mau menambahkan teks seperti saya tulis apa itu kebutuhan daripada kita capek-capek nulis ya apa gitu. Capek banget gitu ya. Mending apa namanya kita langsung ketik saja pakai ini bisa. Nah, sedangkan yang terakhir ada pointer laser gitu ya. Jadi kita mau menjelaskan ini bagian ini. Buat Nah, penunjuk ya. betul sekali Bapak Ibu dibuat penunjuk. Nah, berkaitan dengan hal ini, saya ingin coba yuk kita berinteraksi gitu ya. Tetapi caranya berinteraksi ini kita harus mengajak orang lain untuk bisa bergabung di papan tulis kita. Maka fiturnya yang kita bisa gunakan adalah fitur share di atas ini, atas kanan nih Bapak Ibu ya. Jadi kita klik. Kalau kita mau secara spesifik orang tertentu, kita bisa langsung ketikkan emailnya, misalnya Maya Sofiana misalnya, atau Irsyad misalnya. Nah, gitu ya. Atau misalnya kita mau undang oh udah nggak ada ya ternyata ya.
si itu Zamzami. Ya, nggak ada di sini. Nah, kalau misalnya kita secara spesifik, Zam-Zami udah lama banget. tapi biasanya dulu kalau saya lagi bikin rapot, asal saya ketik nama Pak Irsyad, pasti muncul Pak itu tuh, Pak Zamzami, siapa ya, saya lupa namanya. Nah, kalau misalnya kita secara spesifik, kita bisa pakai yang di atas. Tapi kalau misalnya kita pengen link saja, gitu ya, ada link saja, kita bisa ambil yang bawah nih, Bapak Ibu, get link nih. Nah, jadi di sini, misalnya kita mau ganti siapa nih, nah kita bisa lihat, oh linknya nih, oh anyone with this link, atau misalnya, artinya kalau anyone with this link adalah semua orang yang memiliki link pasti akan bisa masuk ke sini, gitu ya. Nah, berikutnya adalah pilihan global mandiri, ini domain ya. Jadi misalnya hanya orang-orang yang berada di lingkup global mandiri, misalnya guru atau murid yang bisa masuk ke sini. Yang emailnya berada dalam suatu domain, misalnya kita kan globalmandiri.sth.id gitu ya. Nah, kalau restricted ini artinya kita tidak buka kepada siapapun gitu ya. Jadi kita pilih saja misalnya anyone with this link. Jadi, nah berikutnya yang harus dipilih adalah orang yang sudah masuk, dia bisa ngapain. Nah, ini kita bisa atur di sini. Ada sebagai editor, artinya dia bisa mengedit, atau viewer, dia hanya melihat saja. Kalau untuk yang kelas-kelas kecil SD, itu sebagai viewer saja. Karena kalau mereka diminta untuk bertanggung jawab, sulit mereka. Ngelihat seperti ini pasti mereka suka banget tuh nulis-nulis gitu ya. Nah, kalau SMA mungkin kita supaya bisa berinteraksi, kita pilih editor. Nah, kalau sudah, ini copy link nih. Nah, kita copy, lalu dan nah lalu kita pastekan di ini ya, saya akan taruh di chat ya Bapak Ibu. Nah ya sudah ada, silahkan Bapak Ibu, boleh Miss Maya dan juga Pak Irsyad boleh yuk ikut bergabung untuk mengisi apa itu kebutuhan menurut definisinya Pak Irsyad dan Miss Maya. Boleh yuk ditulis. Nah sudah masuk nih, silahkan ya, kalau sudah boleh menggunakan sticky note, boleh ditulis apa itu kebutuhan atau apa itu ya kebutuhan gitu ya, menggunakan sticky note. Yuk silahkan, saya tunggu ya. Oke. Sekaligus saya akan mencoba untuk, nah saya putar-putar sedikit. Waduh, saya suka warna ungu, jadi saya akan mengganti warnanya. Edit. Nah, nggak ada warna ungu ya. Aduh, oranye aja deh, saya suka oranye juga. Nah, oke, biar besar-besar. Oke, yuk saya tunggu dari Pak Irsyad atau Miss Maya untuk bisa berpartisipasi di sini supaya bisa ikut merasakan. Wah, ini ternyata anak-anak nanti seperti ini ya, gitu. Yuk, Siap, boleh Mr. yuk. Henry. Lagi Hai. loading, bentar. Lagi loading. Oke, siap-siap. Oke, wah ini ada nih. Ini seperti dari Miss Maya ya, sepertinya ya. Oke, segala sesuatu yang diperlukan makhluk hidup untuk bertahan hidup. Wih, mantap. Nah, ini Pak Irsyad sudah gabung. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menginformasikan juga, apabila siswa bergabung akan muncul di atas ini, logonya dalam bentuk lingkaran. Ini ada Pak Irsyad, ini ada Miss Maya, gitu ya. Wah, ini kodok nih, belah kodok nih, Anonymous Rock. Iya nih. Nah, ini muncul di sini ya. Nah, ini muncul di sini, nanti semua anak-anak yang bergabung akan muncul di sini terlihat. Berapapun jumlahnya pasti akan terus. Kalau semakin banyak ini akan semakin numpuk rapat gitu ya. Nah, saya juga ingin menyampaikan juga ini adalah papan tulis. Ibarat kata papan tulis kita. Kalau misalnya mau kita ganti ke slide berikutnya, ini ada di atas nih Bapak Ibu. Kalau kita pilih mau langsung lompat ke slide yang ketiga, tinggal klik yang tengah aja, mau yang mana nih yang kita berinteraksi nih. Nah, waduh, keren 1, banget nih ya, 2, tanpa harus 3, kehabisan betul. spidol ya. Wah, Apalagi guru IPA suka kehabisan spidol kan, Richard juga mungkin ya. Papan tulis habis dihapus, kalau ini nggak usah dihapus-hapus nggak ya, perlu, kita keren udah tinggal banget. pindah-pindah aja nih, Miss, gitu ya. Nah, misalnya ada ini slide 1, ini slide 2, gitu ya. Tapi kita, aduh, lupa nih kita ada slide tambahan harusnya berada di antara 1 dengan 2. Bisa klik tambah-tambah sini. Nanti dia akan muncul slide di antara 1 dengan 2. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya kita mau hapus, klik 3 ini, delete saja, gitu. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita mau next saja, klik yang kanan aja atau yang kiri, gitu ya. Pak Irsyad sudah bisa menulis kan? Mungkin? Iya, siap, dikit lagi nih, lagi proses penulisan. Nah, oke, mantap. Kebutuhan. Oke. Ya, sembari Pak Irsyad mengisi juga. Nah, apakah sudah ya? Suatu yang
Sama ini Mr. Yandi mau nanya dong, apakah apa sih kelebihannya si Jamboard ini dibandingkan dengan yang lain gitu ya? Kan biasanya kita suka pakai papan tulis Zoom ya. Maksudnya apa sih yang membedakan antara si Jamboard ini sama si papan tulis yang sudah tersedia di aplikasi Zoom? Apakah fitur ini memang hanya diperuntukkan ketika kita pakai Gmeet ya? Atau gimana sih? Gitu. Thank you. Oke, terima kasih Miss Maya. Jadi Google Jamboard ini sebenarnya dia terintegrasi dengan Google for Education ya. Jadi kalau misalnya kita mau pakai Google Meet bisa, mau pakai mau pakai Zoom juga bisa gitu ya. Nah, yang pasti harus masuk ke sini dulu situsnya. Jadi yaitu sudah ada Pak Irsyad ya. Nah, jadi masuk ke situsnya jamboard.google.com gitu ya. Nah, kelebihannya apa? Sebenarnya interaksinya ibarat kata kita bisa berbagi papan tulis bersama di sini, lalu lebih banyak fiturnya di sini, Miss. Kalau dengan share screen atau whiteboard-nya yang ada di Zoom, itu fiturnya tidak sebanyak ini. Gitu. Jadi dia lebih banyak fitur, bahkan kita bisa ini ganti nih, Miss. Jadi bisa ganti, misalnya kan warna polos gitu ya, bisa kita ganti titik-titik, garis, kotak-kotak gitu ya, atau bahkan kita misalnya mau ganti dengan background tertentu. Nah, karena Miss Maya kan guru biologi nih, misalnya kita ingin menjelaskan tentang kerja jantung. Nah, bisa nih image-nya kita ambil gambar jantung, kita taruh sebagai background, lalu anak-anak diminta untuk menuliskan pendapatnya. Ini bilik kanan atau bilik kiri gitu ya, suruh mereka menebak gitu ya. Dan ini di sini kita bisa melakukan proses diskusi. Ayo teman-teman, ini apa ya, gini apa ya gitu. Dan anak-anak diminta untuk mengisi di situ. Gimana? Wah, keren banget tuh Mr. Yandi. Emang itu sih yang saya butuhkan ya. Kayak kalau biologi tanpa gambar tuh kayak hampa ya kan. Iya. Oke, Kita terima kasih. ngayalnya kemana-mana. Keren banget Mr. Yandi, thank you. Mantap, mantap. Iya. Nah, itu ya. Jadi kita langsung saja ya berikutnya. Nah, selain kita bisa menuliskan di sini gambar, kita juga bisa yuk kita berikutnya. Misalnya sebagai contoh begini. Pak Irsyad, saya punya 6 gambar nih, Pak Irsyad. Saya bisa minta tolong dong Pak Irsyad untuk menyusun yang mana dari gambar ini yang merupakan kebutuhan, yang mana yang merupakan keinginan. Yuk, boleh, silahkan. Di slide yang kedua ya. Ya, di slide yang kedua silakan untuk pilih ya. Ini apa nih? Ini berkeluarga ya, berkeluarga, berkebutuhan. Sama ini belajar. Waduh. Oke, mantap. Nah, sekarang boleh dong Miss Maya untuk apakah benar 3 hal yang di luar ini, di luar Pak Irsyad ini merupakan adalah keinginan. Boleh yuk Miss Maya berinteraksi di sini. Aku isi dulu ya. Menurut Miss Maya apakah 3-3-nya ini keinginan gitu? Silahkan, yuk. Yang mana nih yang keinginan? Apakah 3-3-nya ini keinginan ya? Nah, oke. Nah, oke. Ini saya pindah sedikit ya. Oke, ya. Nah, ini Miss Maya menyetapkan 3 gambar ini merupakan gambar yang bersifat keinginan, sedangkan yang di sebelah sini Pak Irsyad mengatakan ini adalah yang kebutuhan. Nah, bisa jadi juga ya Bapak Ibu, misalnya menurut saya ngobrol sama teman-teman itu keinginan, kebutuhan, karena kita sebagai manusia harus berinteraksi. Bisa jadi anak ada yang naruh di sini. Nah, di sini proses diskusinya terjadi, Bapak Ibu. Coba kenapa naruhnya ada di sini? Kenapa naruhnya ada di sini? Gitu. Nah, itu jadi artinya selain kita bisa berinteraksi dengan gambar, kita bisa tanyakan langsung dengan mereka apa alasannya, gitu. Kenapa mereka memilih ini sini, dan bisa jadi ada anak yang mungkin merasa berbeda. Oh, menurut aku ini rumah mewah nih. Ini kita pakai butuhnya sebenarnya rumah yang kecil-kecil aja. Bisa jadi menurut anak yang lain di sini. Nah, terjadi diskusi dan terjadi sebuah proses mempertahankan pendapat terjadi di sini. Jadi ini mantap banget ini Bapak Ibu, gitu ya. Oke, berikutnya kita langsung ya Bapak Ibu ya. Mengingat waktunya tinggal sebentar lagi nih kita diskusi kita. Nah, yang ketiga adalah kita akan mencoba untuk berinteraksi dalam gambar. Nah, di depan ini kalau dalam pelajaran ekonomi ini adalah yang kita sebut sebagai piramida Maslow gitu ya. Maslow piramid
gitu ya. Gimana ini adalah suatu piramida yang menunjukkan kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan manusia itu jenisnya macam-macam, ada 3. Ada primer, ada sekunder, ada tersier. Nah, sekarang boleh dong saya minta tolong kepada Pak Irsyad dan juga Miss Maya untuk bisa kita sekarang masukkan fitur gambar gitu. Jadi kita mau coba berinteraksi dengan gambar. Jadi silahkan Bapak Ibu coba buka saja fitur gambar lalu cari di situ di Google Google Image. Nah, ini seperti yang saya coba nih, kita klik. Nanti boleh ke sini cari tuh misalnya kebutuhan primer. Nah, silahkan masukkan kebutuhan sekunder apa, kebutuhan tersier atau apa. Nah, untuk supaya bisa lebih spesifik, Miss Maya boleh dong cari yang tersier, Pak Irsyad cari yang sekunder. Saya akan coba cari yang primer ya. Oke, yuk kita sama-sama berinteraksi yuk. Oke. Nah, saya mau tambahin ini. Nah, insert. Nah, saya menambahkan nasi. Waduh, pagi-pagi belum sarapan. Ini adalah kebutuhan primer. Wih. Waduh. Pak Irsyad tuh ya, motornya mantap. Miss Maya baru join lagi nih ya. Oke. Yuk, boleh. Miss Maya dan juga Pak Irsyad. Boleh, Miss Maya, boleh. Kebutuhan tersiernya ya. Oke. Nah, mantap nih. Liburan adalah kebutuhan tersier, ini benar banget gitu, benar banget. Nah, dari sini kita menyimpulkan bisa juga berpendapat gitu. Menurut saya ini nggak di sini, motornya sudah sangat mewah itu harusnya itu jadi kebutuhan tersier. Nah, diskusi juga bisa terjadi di sini gitu ya. Jadi nanti guru tinggal bisa mengambil benang merahnya. Nah, jadi untuk pelatihan hari ini secukupnya sekian dulu. Tapi sebelum kita akhiri, saya ingin Bapak Ibu bisa menyimpulkan nih kira-kira apa sih bekal yang bisa kita bawa pulang saat ini setelah kita mengikuti pelatihan. Boleh dari Miss Maya dulu deh, silakan yuk Miss Maya. Apa yang Miss Maya dapatkan dari pelatihan hari Oke, ini? wah seru banget nih tentang pelatihan hari ini ya. Jadi kita menemukan suatu aplikasi yang memang benar-benar sifatnya tuh interaktif ya untuk siswa kita. Jadi benar pembelajaran itu tidak hanya satu arah aja yang dimana kita ceramah terus, tapi di sini kita bisa membuka diskusi, membuka bagaimana sih pendapat anak-anak gitu ya. Jadi ya inilah proses belajar ya. Yang utama dari belajar itu adalah prosesnya. Nah ini keren banget nih prosesnya ini tersampaikan dengan baik banget dan mudah-mudahan insya Allah saya akan mencoba menggunakan Ya, bisa Google diaplikasikan Jamboard. ya. Iya, mantap. Terima kasih. Iya. Kalau dari Pak Irsyad, silakan Pak Irsyad, apa yang kira-kira Pak Irsyad dapatkan dari pelatihan Kalau dari saya sesi nih, ini? maaf nih, berisik banget nih, di luar lagi ada penyemprotan. Nah, jadi kalau dari saya, kalau dengan belajar aplikasi Jamboard ini, kita jadi bisa kreatif, anak murid bisa kreatif, interaktif, jadi nggak satu arah doang. Nah, jadi terjalin komunikasi yang baik dan kerjasama yang baik antara guru dan murid. Jadi kelas gak diem doang, gak bosenin gitu doang, tapi ada aktivitasnya gitu. Betul sekali. Terima kasih. Jadi benar ya. Jadi dengan menggunakan Google Jamboard ini kita bisa mengubah satu arah kita gitu ya. Yang biasanya kita menjelaskan anak-anak sampai akhirnya begini doang gitu ya. Bisa diajak anak-anak sedikit-sedikit kita ajak untuk mereka berinteraksi. Yuk kita gabung yuk. Entah mau diskusi, entah mau mereka mengungkapkan pendapat atau mempertahankan pendapat, dan itu adalah suatu metode yang membuat anak-anak tidak merasa jenuh ketika kita memberikan pengajaran. Oke, mungkin itu saja dari saya sesi untuk hari ini. Nanti kita akan ada sesi untuk pelatihan berikutnya dan mudah-mudahan berguna dan bermanfaat bagi kita semua sehingga kita bisa menjadi pendidik yang senantiasa bergerak dinamis dengan kemajuan zaman dan sehingga anak-anak suka dengan pembelajaran kita. Oke, itu saja dari saya. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mr. Yandi, Ya, sharingnya sama-sama. di acara penguatan IHT ini. Thank you. Thank you, sama-sama. Thank you semuanya.